Halo, selamat pagi semuanya, sahabat Devin Motor. Kita lagi mau menuju ke lokasi dekat daerah Tambang Merapi. Kita mau membetulkan sebuah truk di sana. Truknya di sekitaran dekat lokasi Tambang Pasir Merapi. Kita lagi OTW menuju lokasi dekat Tambang Pasir di daerah Sumbung untuk membetulkan sebuah truk di sana. Dan kebetulan kita masih berada di Mutian untuk menuju ke lokasi tambang pasir di sekitaran Sumbung untuk eksekusi atau kedaruratan mobil truk di daerah Tambang Pasir Merapi. Kita posisi masih berada di Gunung Preng, ini di sekitaran lokasi teman kita, lokasi bengkel kita. Ini posisinya masih di sini, di sekitaran perempatan Gunung Preng ini. Nah itu, ini masih di perempatan Gunung Preng di dekat bengkel kita ini. Ayo toh, itu teman kita itu, Pak Anto namanya. Kita di Mutian Gunung Preng, tadi malam kita standby di Mutian. Saat ini kita lagi mau menuju ke lokasi tambang pasir di Sumbung. Kebetulan kita dari kemarin pembetulan truk-truk di sekitaran lokasi tambang Merapi. Dan untuk kali ini truknya kebetulan sudah dibawa pulang oleh pemiliknya di sekitaran tambang Merapi. Untuk pembetulannya tidak terlalu berat karena ini bukan berhubungan dengan mesin di dalam, tapi ini ada sistem kelistrikannya. Dan nanti kita akan berikan tutorialnya atau siaran langsung. Nanti kita akan memberikan siaran langsung cara kita membetulkan kedaruratan truk di sekitaran lokasi tambang. Ikuti terus channelnya Devin Motor on the Road, 25 jam 365. Seperti nanti akan berfungsi untuk menjadikan rem angin. Jadi nanti kita akan membetulkan sebuah truk yang bermasalah di bagian brake, lokasi di sekitaran Tambang Pasir Merapi. Dan untuk pengerjaan brake ini nanti akan kita siarkan langsung secara terbuka, secara live, bagaimana cara kita membetulkan sebuah truk yang bermasalah di bagian brake atau di bagian rem, yang remnya itu sistemnya masih model lama dan itu pakai angin. Itu masih pakai angin, tapi karena truknya ini bukan truk yang terbaru, jadi sistemnya masih yang model lama. Jadi kan bermacam-macam dari truk itu sistem pengeremannya, tapi karena truknya ini truk model lama, dan itu justru malah lebih mudah untuk teman-teman nanti mengikuti siaran live kita untuk pembetulannya, karena yang model lama masih mudah dicerna dan secara visual nanti bisa dilihat. Untuk kelainannya itu biasanya untuk brake itu kalau tidak switchnya yang mati atau dari bagian kelistrikannya yang mungkin putus, mungkin atau sekringnya, kita juga belum tahu kerusakannya di mana. Tapi banyak sekali permasalahan dan itu biasanya tidak memakan waktu banyak dan tidak merupakan pekerjaan berat, karena biasanya untuk brake dari truk itu yang paling sering itu adalah saklarnya rusak, atau dari bagian brake-nya yang rusak harus minta ganti, atau dari kabelnya yang putus ataupun ngefong. Jadi untuk istilah bengkel itu ngefong itu istilahnya wong awam ki kendo. Nah, itu jadi untuk istilah ngefong itu kabel kendo, kabel yang koneknya kurang kenceng, itu istilahnya ngefong. Ataupun nanti cuma sekringnya putus juga bisa, atau bisa jadi selangnya ada yang bocor atau lepas. Nanti akan kita siarkan langsung secara live, jadi jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap di Devin Motor on the Road, 25 jam 365 hari no jadwal libur, kedaruratan mobil mogok sejateng DIY. Kita lagi mau menuju ke lokasi truk, di mana truknya tidak berfungsi brake-nya di sekitaran lokasi. Wah, Pak Sugiana Intermisio, selamat sore, selamat pagi Pak Suhu. Ini suhunya dari Devin Motor juga ini. Dulu ini
merupakan pengajar dari Nurul Iman. Mohon maaf kemarin kita sempat menyebut sekolah Nurul Iman di tempatnya Pak Ridwan. Pak Ridwan itu masih kamas kita, itu Pak Ridwan Bentaro, itu juga langganan kita. Mohon maaf kita kemarin sempat menyebut Pak Sugiyarno itu pengajar dari Al Iman. Sebenarnya kita kemarin menyebutnya itu Nurul Iman di Gunung Pring, kok kita ternyata setelah kita lihat di channel YouTube-nya itu Al Iman. Mohon maaf sekali Pak, ini karena siaran langsung live, jadi kita kadang belibet dalam mengucapkan kata. Kadang kita juga sambil orang guru tapi soalnya suhu gitu. Nah itu, jadi Pak Ridwan Bentaro itu adalah kamas kita itu, dan itu juga termasuk langganan kita juga. Dan banyak sekali kedaruratan yang kita kerjakan untuk keluarga Pak Ridwan itu. Jadi, tapi untuk kondisi saat ini Pak Ridwan sudah jarang keluar karena kondisi kesehatannya. Jadi sekali lagi untuk Pak Sugiyarno, selamat pagi. Kita lagi menuju ke lokasi sekitaran Tambang Pasir Merapi untuk membetulkan brake rem dari truk. Dan untuk perlu diketahui Pak Sugiyarno, kita adalah pengikut setia dari channel YouTube-nya Pak Sugiyarno. Nah, kita belajar banyak dari Pak Sugiyarno Intermezzo. Nah, ini Pak Sugiyarno Intermezzo juga guru dari sahabat kita Devin Motor cabang 2 di Gunokoan, Gunung Pring, Mas Wawan Gondrong atau alias Mas Wagon. Mas Wagon itu adalah dulu muridnya Pak Sugiyarno Intermezzo di Nurul Iman juga, tapi tidak secara langsung diajarkan oleh Pak Sugiyarno, tapi merupakan muridnya Pak Sugiyarno itu. Terima kasih Pak Sugiyarno, mantap. Kita memang kehidupan kita di jalanan 25 jam 365 hari, no jadwal libur. Hidup kita di jalanan, hidup kita di lokasi, dan semua aktivitas kita lakukan di dalam mobil ini. Semuanya kita lakukan. Pertanyaannya, kenapa kok sampai seperti itu totalitas itu? Jawabannya tuh Pak sepele Pak Sugiyarno. Kita memang tidak punya rumah. Rumah kita mobil ini, hidup kita di dalam mobil ini, dunia kita mobil ini. Karena memang kita tidak punya rumah, kita akui. Saya punya mobil ini, ya rumah ini. Jadi kehidupan kita di dalam mobil, tidur kita dalam mobil, masak kita dalam mobil, bekerja kita dalam mobil, semuanya kita dilakukan di mobil, dan itu sudah puluhan tahun. Ya jawabnya karena memang kita tidak punya rumah. Rumah kita ya mobil ini. Jadi untuk orang lain, siapapun untuk mengikuti seperti kita, itu tidak akan mungkin kuat dan tidak akan bisa, karena mereka punya rumah, punya istri, punya keluarga. Sementara saya tidak punya rumah, tidak punya istri. Jadi kalau mereka teman-teman yang ingin kehidupannya seperti Devin Motor, justru itu orang yang sudah normal mengikuti kehidupan Devin Motor jadi tidak normal. Nah, itu banyak sekali orang yang memberi statement bahwa Devin Motor itu orang yang negara normal, kehidupan di jalanan, semua dilakukan di jalanan. Tapi menurut banyak orang, kita punya rumah. Sebenarnya kita tidak punya rumah. Rumah yang kita tempati itu rumah adik kita. Jadi kita itu numpang di rumah adik kandung kita, karena adik kandung kita kebetulan juga single ataupun tidak punya istri. Jadi kita juga jadi satu di sana, dan itu adalah rumah orang tua kita, rumah peninggalan orang tua, tapi itu rumah adik kita. Dan saya di Bengkel Mutian itu rumahnya rumah adik saya, rumah adik kandung, bukan rumah saya. Kita di sana cuma numpang. Nah, itu jawaban yang saya berikan secara langsung. Saya tidak akan menutup-nutupi apapun dari kehidupan pribadi saya, karena kenapa? Lambat laun sampean semua juga akan tahu. Kalau saya nutup-nutupi, suatu saat terbongkar bahwa karena saya tidak punya rumah, saya tidak punya istri, suatu saat mungkin saya akan merasa seperti ternyata yang saya tutup-tutupi selama ini ternyata gagal. Daripada saya gagal menutup-nutupi semuanya, kemudian saya merasa malu. Saya lebih baik malu sekarang dengan mengatakan saya akui rumah ini, memang mobil ini, kenyataannya yaitu karena saya tidak punya rumah. Rumah saya yang mobil ini. Saya memang tidak punya rumah, saya akui. Saya tidak punya istri, saya akui, yaitu. Jadi mulai sekarang biarlah semua kehidupan pribadi saya diketahui publik.
sebelum semua orang mengetahui yang sebenarnya, tapi saya belum siap. Lebih baik saya persiapan sampai saat ini, saya berikan informasi sejelasnya. Karena saya bisa hidup totalitas di dalam mobil bertahun-tahun, ya karena memang saya tidak punya rumah. Itu kenyataannya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini seperti ini, totalitas benar-benar kehidupan kita di dalam mobil, itu bukan suatu hal yang kita inginkan. Itu semua terjadi mengalir begitu saja. Sesuatu yang tidak kita cita-citakan, sesuatu yang tidak kita harapkan, semua itu sebenarnya hanya semacam solusi untuk bertahan hidup. Bagaimana saya bisa masih bertahan hidup, sementara saya tidak punya rumah, saya tidak punya modal, saya tidak punya istri, tapi saya harus bisa tetap bekerja, tetap bertempat tinggal dengan jangkauan yang luas sejateng DIY. Tapi kita tidak punya modal. Itu yang kita lakukan sejak dulu. Kalau saya punya modal, punya tempat tinggal, punya bengkel di pinggir jalan yang besar, mungkin saya tidak akan kemana-mana di dalam mobil. Kita akan standby di bengkel itu, hidup layak seperti orang lain. Karena kita memang tidak bisa hidup layak seperti Anda semua yang punya rumah, yang punya istri, punya tempat untuk menetap. Jadi kita bisa dikatakan seperti keong, seperti bekicot, kemanapun kita pergi, rumah kita bawa. Dan saya akui, mobil ini adalah bantuan dari orang lain. Serupa pun kita tidak punya uang, serupiah pun kita tidak punya modal, tapi kita bisa memiliki mobil ini semua karena bantuan orang lain. Ini bantuan, murni bantuan orang lain, dengan cara mobil ini boleh digunakan sampai kapanpun dengan cara mencicil atau mengangsur 1 hari 50.000 tanpa uang muka, tanpa denda bila terlambat bayar, dan tanpa pakai bunga, tanpa denda, tanpa uang muka. Jadi itu yang benar-benar merupakan pertolongan dari Allah yang tidak kita ketahui sebelumnya, dan orangnya juga sebelumnya tidak pernah kenal dengan kita, belum pernah ketemu, dan kita juga belum pernah berhubungan sebelumnya dengan orang ini. Tapi dengan ikhlas ridhonya mereka memberikan mobil ini secara cuma-cuma pada awalnya, silakan dipakai dulu. Setelah punya uang, kita berusaha mengangsur 1 hari 50.000, berarti 1 minggu 350.000. Ya, jadi kita dalam 1 bulan kita mengangsur 350.000. Jadi itu yang terjadi dengan rumah ini atau bengkel ini. Dulu kita sebelum ini menggunakan mobil carry. Kehidupan kita juga sama persis seperti ini. Mobilnya kita buka joknya untuk aktivitas 25 jam di dalam mobil, masak juga dalam mobil, semuanya dalam mobil. Tapi karena permasalahan-permasalahan yang semakin parah diterjang dengan corona itu, semakin parah lagi kehidupan kita, maka mobil-mobil juga akhirnya terjual. Untuk yang masih tersisa, rata-rata kendaraannya sudah hancur total karena tidak kuat untuk dibawa ke lokasi. Karena untuk semua kendaraan yang kita pakai ke lokasi yang pakai motor, jumlahnya motornya itu dulu sampai sudah berapa ya, kalau tidak keliru 5 lah, itu 5-5-nya sudah hancur, sudah kita jual rosokan. Hampir semuanya yang kita pakai itu kendaraannya sudah hancur-hancuran, menjualnya ya secara kiloan. Jadi untuk semua kendaraan yang kita pakai sudah tidak kuat karena lokasi jangkauan kita hampir rata-rata di atas gunung, di puncak-puncak gunung, dan di pinggiran hutan. Nanti kita akan selalu memberikan informasi awal mula kita sampai berada di jalanan totalitas seperti ini, ya semuanya itu sebenarnya tanpa direncanakan, tanpa diinginkan, dan saya pun tidak akan pernah punya cita-cita hidup di jalanan, mencari makan di jalan seperti ini. Karena semuanya memang terjadi secara mengalir dan secara spontan juga, yang pada intinya adalah ini adalah satu-satunya cara saya untuk bertahan hidup, untuk satu-satunya cara punya bengkel, tapi saya tidak punya modal, saya tidak punya tempat tinggal, dan saya juga tidak punya pasangan hidup lah, itu nah. Ya, seperti itu. Jadi untuk memberikan penyemangat hidup karena pasangan hidup, kebetulan kita juga sudah puluhan tahun tidak punya, tapi untuk anak alhamdulillah kita masih punya, dan kita kontrakkan di satu lokasi di tempat yang kita jadikan base camp di Jalan Purworejo. Karena untuk anak-anak kita tidak mungkin kita ajak
hidup di dalam mobil seperti ini, dan mereka juga punya kewajiban sekolah, dan yang besar punya kewajiban bantu sekolahan. Jadi intinya yang besar sudah bekerja lah. Nah, ini kita mau memberikan sedikit informasi. Ini dulu pernah kita jadikan tempat bengkel kita. Dulu kita pernah di sini ngontrak di sini, bengkel di sini. Bukannya juga sama 25 jam 365 hari. Inilah lokasi bengkel dulu kita sebelum kita pindah di Basecamp Mutian. Saat ini kita sudah di Mutian sebagai bengkel induknya. Untuk yang cabangnya di Dukuhan, Gunung Preng, Muntilan, di tempatnya Mas Wagon Motor. Dan untuk Basecamp kita yang di Jalan Purworejo itu adalah kontrakan dari anak kita yang belajar di sana dan yang mengajar di sana. Oke, ini kita sudah di dekat Pasar Salah. Ini juga sering kita betulkan mobil-mobil truk mogok di sini. Truk di sana truk-truk tronton. Tadi sudah kita lewat, kebetulan tidak kita ambil gambarnya. Ini untuk jalan beloknya yang kita menuju ke truknya. Ini posisi yang akan kita tuju. Truknya itu berada di sekitaran sini. Ini belok sebelum lampu merah semen. Ini lampu merah semen, belok kiri. Ini namanya desanya itu Keradenan, kalau tidak keliru ya. Kalau tidak keliru mohon maaf. Kelihatannya Keradenan. Jadi untuk tempat truk yang akan kita tuju itu masuknya di Keradenan. Kebetulan sudah dibawa pulang oleh pemiliknya atau drivernya di rumah. Jadi kita mau membetulkan posisi di rumah pemilik truknya itu di sekitaran Jalan Keradenan. Dulu saat kita lewat jalan ini adalah jalan yang sangat rusak sekali. Dulu jalan ini benar-benar kayak sungai Asad, tapi saat ini alhamdulillah sudah dicor seperti ini. Ini posisi kita sekitaran Jalan Serumbung, Jalan Keradenan, untuk menuju truk yang bermasalah di bagian briknya. Nanti kita akan berikan secara langsung tutorial, bukan tutorial, malu-malu, saya malu dengan orang-orang lain, terutama Pak Sugiana Intermisio. Ini kita bukan memberikan tutorial, cuma kita memberikan siaran langsung live cara kita membetulkan brik yang rusak, itu aja. Jadi kita tidak berani memberikan tutorial. Kita ini bukan guru, bukan kita adalah bengkel jalanan yang selalu menyelesaikan semua masalah, dan cara kita menyelesaikan masalah pun bisa dikatakan mereka mengatakan kita itu bengkel barbar. Dan untuk penyelesaian di lokasi memang kita harus dibutuhkan kenekatan barbar untuk memberikan solusi agar mobil atau kendaraan yang mogok di puncak hutan, di puncak gunung, di pinggir-pinggir hutan dalam jangka singkat, dalam waktu yang bisa dikatakan tidak bisa terlalu lama, karena untuk mencari onderdil juga tidak bisa kita. Posisi biasanya di puncak gunung, di pinggir-pinggir hutan, ada rombongan, bahkan ada balita, ada lansia yang sakit. Itu sering sekali. Dalam jangka singkat kita harus bisa mencari solusi. Mobil itu harus bisa nyala tanpa penggantian onderdil, tanpa jenengannya benar-benar barbar. Jadi kita ngerekayasa mobil yang rusak tapi tidak ada onderdilnya. Kita harus bisa mengatasi, mobil itu harus bisa jalan. Dan biasanya untuk kedaruratan seperti itu jangan ditiru, karena itu adalah benar-benar SOS, emergency, kedaruratan. Kita membetulkan mobil itu hanya untuk sekali jalan tok. Biasanya juga permintaan dari konsumen hanya sekali jalan asal bisa sampai rumah. Itu yang sering kita lakukan, dan itu yang sering terjadi di lapangan. Kita selalu memberikan penjelasan pada mereka bahwa itu benar-benar darurat, emergency, dan setelah sampai di rumah silakan langsung cari bengkel yang komplit onderdilnya, langsung ganti. Saya bilang begitu, karena itu ya betul-betul merupakan satu SOS emergency yang harus kita lakukan. Tapi tidak ada onderdil, kita tidak bisa mendapatkan onderdil karena situasi dan kondisinya juga benar-benar tidak mungkin, karena posisi kadang biasanya jam 1 malam, jam 3 malam. Oh, Pak Klewer hadir, Mbah. Ya, siap. Selamat pagi. Siap. Terima kasih untuk semua dukungan, doanya pada Devin Motor. Yang jelas untuk Devin Motor itu adalah satu bengkel kedaruratan yang
banyak orang mengatakan cara penyelesaian bengkel kita adalah barbar. Itu memang kita akui, tapi itu adalah solusi terakhir dari kita. Untuk sebelum, kalau orangnya biasanya kita mau kan kita kirimi toweng atau derek, kemudian mobilnya kita tarik ke bengkel. Tapi kan ada kadang keberatan dari mereka karena berbagai macam hal, kemudian minta mereka supaya mobilnya bisa diselesaikan tapi tanpa penggantian on the deal, karena tidak dapat on the deal, tapi mobilnya bisa untuk pulang sampai di rumah. Ya, itu yang harus kita jalani setiap saat, dan itu juga tantangan besar karena itu juga mengandung resiko, dan itu juga benar-benar cuma sekali jalan tok. Coba seandainya Anda bayangkan ada sebuah mobil mogok di puncak gunung jam 3 malam, apalagi kondisi hujan deras, di situ tidak ada bengkel sama sekali. Untuk bengkel mobil itu kalau di puncak-puncak gunung, untuk motor itu sebenarnya banyak, bengkel motor, tapi kalau bengkel mobil sangat jarang sekali, apalagi yang buka sampai malam, pelayanan sampai malam, bisa dikatakan tidak ada. Kemudian kita kebetulan karena kita adalah bengkel on the road 25 jam, yang bisa dikatakan bengkel panggilan, yang setiap saat melayani kedaruratan, ya kita yang datang ke lokasi. Dan tantangannya saat kita membetulkan mobil itu, satu, tidak ada on the deal, pengganti on the deal tidak ada. Kedua, posisi biasanya jauh dari pemukiman, jauh dari warung. Untuk istirahat, makan, minum, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin kita bawa sendiri. Yang ketiga, kadang di situ ada balita, ada anak-anak kecil yang mungkin rewel, mungkin nangis, kadang juga BAB, kadang juga buang air kecil, kadang juga muntah-muntah. Kemudian ada juga yang manula, atau justru kadang mobil itu membawa orang sakit yang sebenarnya mau kontrol ataupun berobat di tempat-tempat, biasanya kalau di tempat-tempat terpencil itu adalah pengobatan alternatif. Nah, itu sering sekali, jadi mereka bawa keluarga mereka menggunakan mobil mereka untuk berobat. Kebetulan tempat-tempat berobat di alternatif itu biasanya di lokasi-lokasi terpencil, di tempat-tempat gunung, itu banyak sekali pengobatan alternatif. Dan banyak sekali pula mobil-mobil yang membawa orang sakit untuk pengobatan alternatif, dan posisinya mogok di jalan. Itu banyak sekali kita temui, dan itu juga merupakan tantangan bagi kita. Kita juga harus dalam melakukan tindakan juga harus tepat, dan jangan sampai kita membetulkan mobil itu tapi kondisinya membahayakan mereka. Itu juga harus benar-benar kita pikirkan. Itu juga satu hal yang banyak sekali resiko dari bengkel kedaruratan itu. Jadi untuk bengkel-bengkel yang lain ataupun orang lain, janganlah mengikuti bengkel Devin Motor yang dalam penyelesaiannya juga banyak sekali resiko, dan juga melanggar SOP juga, dan itu juga benar-benar darurat. Dan hanya sekali jalan, sekali pembetulan. Kita tidak menyarankan, kita tidak merekomendasikan orang lain untuk mengikuti dalam sistem kedaruratan yang membahayakan mereka. Tapi karena kita kondisi saat itu benar-benar harus bisa menyelesaikannya, jadi untuk kita ya harus bisa mencari solusi yang harus kita jalani. Jadi untuk satu kedaruratan yang kita kerjakan di jalanan, ya sebenarnya itu tidak kita rekomendasikan. Tapi kalau memang dalam kondisi darurat, ya Anda bisa ikut, tapi untuk sekali jalan tok. Jadi untuk yang kita lakukan di jalanan itu benar-benar kedaruratan itu ya hanya untuk sekali jalan, cuma asal mobilnya bisa buat sampai di rumah ataupun bisa jalan sampai bengkel terdekat untuk kemudian pembetulan yang secara SOP gitu. Jadi mungkin banyak sekali kita melakukan pelanggaran SOP. Kadang biasanya mungkin ada yang kawat kopling putus, model seperti Kijang lama itu kan juga koplingnya masih menggunakan kawat. Itu kadang yang paling sering adalah putus di bagian cantolannya, itu kan ya wajib ganti, harus ganti. Tapi karena posisi tidak ada on the deal, biasanya cuma kita kasih tali, kita kawat. Nah, itu sebenarnya juga berisiko. Nah, itu yang selalu kita lakukan di jalan saat
kita tidak bisa mendapatkan on the deal karena jam 3 malam, jam 1 dini hari, ya itu yang jelas pada waktu-waktu jam segitu, apalagi kondisi mobilnya mogoknya juga di puncak gunung atau di pinggir hutan, itu kan sering sekali membetulkan mobil mogok terus posisinya di pinggir hutan, malam itu tidak mungkin jadi, kita juga nginepnya di situ. Yang paling sering adalah truk-truk ekspedisi itu yang pengerjaannya berat, jadi untuk pengerjaan di lokasi, ya kita juga harus ikut nginep di lokasi, dan kita juga hidupnya di lokasi, masaknya juga di lokasi, dan kebetulan masak kita di mobil itu ternyata juga bermanfaat sekali bagi para driver-driver yang mobilnya rusak di jalanan, karena kebetulan kita bisa masak sendiri di lokasi pinggir hutan itu. Saat kita masak bisa kita nikmati berdua dengan para driver truk-truk itu, dan para driver truk-truk itu rata-rata tidak membawa kenek, mereka sendirian loh. Walaupun truknya itu truk besar, truknya itu truk muatan tonase berat, tonasenya tonase besar, tapi mereka itu tidak bawa kenek. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa tidak membawa kenek? Jawabannya bikin kita tercengang. Jawabannya karena mereka tidak mampu membayar kenek. Kalau mereka membayar kenek, otomatis penghasilan mereka akan terpotong. Itu jawaban dari mereka, karena sistem dari para driver itu sistemnya seperti borong ataupun seperti ya satu paket sudah dipastikan mendapatkan uang segini gitu. Jadi kalau seandainya bawa kenek, yang wajib bayari juga drivernya. Jadi setelah dalam perjalanan kemudian bawa kenek, otomatis kenek itu tanggungan dari driver, termasuk dari makan, terus kemudian dari pembayarannya itu juga tanggungan dari driver. Jadi kita juga dulunya kita tidak tahu, dan sampai kita itu sempat memarahi sopir itu loh, mosok bawa truk sebesar itu kok enggak bawa kenek. Saya sampai bilang gitu, mbok yo bawa kenek kan bisa bantu-bantu saat kedaruratan di jalan, saya sampai gitu. Kalau sampai di jalan, apalagi di puncak gunung, di pinggir hutan terjadi masalah seperti itu, tidak ada satupun yang membantu karena tidak bawa kenek, jauh dari pemukiman, jauh dari lokasi manusia bermukim. Tapi ternyata setelah kita tahu, kita juga justru kasihan sekali dengan para driver-driver truk-truk besar itu. Ternyata jawaban mereka juga bikin saya kaget. Ternyata semua kehidupan di jalanan itu juga ada perhitungannya tersendiri. Jadi kalau bawa kenek, bisa dikatakan para driver-driver itu akan apa ya, mengurangi banyak dari pengeluaran mereka, karena ternyata kena itu tanggungan yang bayar adalah sopirnya, dan mulai dari kehidupan makannya dan dalam jangka waktu yang panjang. Rata-rata mereka kirim barang kadang sampai 10 hari atau 2 minggu baru sampai. Kalau 2 minggu itu ada kena, otomatis sang sopir harus menghidupi kena itu biaya kehidupan dari makan sampai pembayarannya. Ya kalau dipikir ya besar juga. Jadi itu alasan mereka tidak bawa kena, ternyata ya diterima juga, tapi ya sebenarnya ya itu resikonya cukup berat sekali. Seorang diri di pinggir hutan, di puncak gunung, mobilnya mogok, mobilnya besar, bermuatan berat seperti itu, dan tidak ada satupun yang bantu saat mobilnya rusak. Itu ternyata karena itu memang ya kasihan lah. Jadi untuk orang-orang yang di jalanan itu. Jadi kalau debit motor kan masih beruntung, di jalanan mobil mogok ya kita betulkan sendiri, kita alatannya juga bawa komplit. Jadi untuk kita masih beruntung bisa membetulkan kendaraan kita sendiri saat rusak, dan kita juga sering sekali kita dalam bepergian tidak bawa uang sama sekali. Itu sudah sering sekali karena memang kondisi lah. Kita pergi berkilo-kilometer, bahkan ratusan kilometer, kita nekat asal ada bensinnya, tidak bawa uang serupiah pun ya biasa itu bagi kita. Posisi tengah malam, dini hari, kita posisi kebetulan sebenarnya tidak pegang uang sama sekali, tapi begitu ada panggilan kedaruratan ya justru itu ada harapan kita untuk mendapatkan uang. Walaupun kita tidak pegang uang serupiah pun, jam 3 malam, jam 1 malam,
kita bawa mobil keluar, asal bensinnya ada ya nekat aja, kita langsung keluar. Walaupun kadang di jalanan kok habisan bensin, biasa, itulah kehidupan mobil motor di jalanan. Sering sekali kita kehabisan bensin di jalan karena kondisi keuangan, kondisi apapun yang kita jalani, dan itu sudah merupakan kebiasaan dari Devin Motor saat posisinya di jalanan. Ini kita sudah sampai posisinya di sekitaran rumahnya pemilik truk. Biasanya truknya ditaruh di luar, sekarang tidak ada. Nih kita lihat dulu, kita ke rumahnya dulu. Oh ini kita sudah sampai rumahnya Mas Yanto atau Mas Braok Peng-Peng. Ini yang pemilik truknya. Nah, mobilnya mungkin masih di lokasi, kok kita kurang tahu. Rumahnya ini adalah rumahnya ini rumahnya Mas Yanto yang pemilik truk yang kemarin kita betulkan. Mas Yanto tuh di. Oh, nah truknya teng lokasi napa truknya? Oh, Suksen. Oh, oke. Oke. Kalau tak teng pinggir dalan ya. Truknya teng Suksen, Mbak. Oh, teng mbek pundi? Oke. Oh, nak teng Suksen atau pinggir kita padosane wae ngono. Oke. Ternyata truknya berada di Suksen. Di Suksen truknya. Kita sudah sampai di tempatnya pemilik mobil truk yang rusak. Tapi posisinya ternyata truknya tidak di lokasi tambang yang sini, ternyata berada di mungkin di semacam depo kecil. Kita akan lanjut lagi nanti setelah kita pengejaran mobilnya. Nanti akan kita siarkan secara langsung, secara live untuk pembetulan briknya yang rusak. Nanti silakan ikuti aja terus. Kita mau break dulu.